Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 3 mata kuliah Geometri Transformasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi refleksi. Jadi apa saja di dalam refleksi yang akan kita bahas? Yang pertama, definisi dari refleksi. Kemudian pembuktian bahwa refleksi merupakan transformasi, refleksi merupakan isometri, dan kita nanti akan membahas soal yang berkenaan dengan materi refleksi. Oke. Kemudian yang pertama, definisi dari refleksi. Suatu refleksi atau pencerminan pada garis S adalah suatu fungsi MS yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang V sebagai berikut. Yang pertama, jika P anggota dari S, maka MSP sama dengan P. Kemudian, jika P bukan anggota dari S, maka MSP sama dengan P aksen. Sehingga garis S adalah sumbu dari ruas garis P aksen. Pencerminan M pada garis S selanjutnya dilambangkan sebagai MS. Jadi MS ini adalah lambang dari pencerminan. Kemudian garis S disebut dengan sumbu refleksi atau sumbu pencerminan, atau kita sebut singkatnya sebagai sebuah cermin. Jadi maksud dari yang pertama ini, jika titik P ini anggota dari S, S-nya ini sebuah cermin, maka titik P-nya ada di cermin. Kita lihat gambar ini. Titik P-nya berada di garis S. S-nya adalah sebuah cermin. Maka bayangan pencerminannya, MS kan suatu bayangan atau menunjukkan hasil dari bayangan sebuah pencerminan. Jadi bayangannya adalah P. Jadi maka MSP sama dengan P itu sendiri. Kemudian yang kedua, ketika titik P-nya tidak di garis S, maka kita bisa buat garis S seperti ini. Kemudian titik P-nya seperti mau di bawah ataupun di atas, sesuai ini ya, sesuai kalian saja. Punya ibu di bawah ini, titik P-nya berada di sini di bawah. Kita cerminkan terhadap S, maka P aksennya di sini. Sehingga jika P tidak sama dengan S, maka MSP sama dengan P aksen. Sehingga garis S ini adalah sumbu dari ruas garis P dengan P aksen. Tuh. Ini definisi dari pencerminan. Kemudian kita buktikan bahwa refleksi itu merupakan sebuah transformasi. Ingat bahwa kemarin ketika sebuah fungsi dikatakan isometri, transformasi ketika fungsi tersebut memenuhi sifat injektif dan surjektif. Nah, untuk menyelidiki sifat-sifat pencerminan akan diselidiki apakah pencerminan itu suatu transformasi di sini ya. Oke, bukti. Dari definisi di atas, jelas bahwa daerah asal M adalah seluruh bidang V atau bidang Euclid. Akan dibuktikan bahwa pencerminan itu mempunyai sifat yang surjektif. Ingat, setiap MS itu melambangkan pencerminan. Oke, ambil sembarang X aksen anggota S. Kasus yang pertama, kita andaikan bahwa X aksen ini anggota dari S. Maka X aksen sama dengan X sama dengan X aksen, sebab pencerminan dari X itu ya sama dengan X sama dengan X aksen. Ketika sebuah bayangan berada di cermin, ya kan? Maka tentu titik itu juga, titik asalnya juga berada di cermin. Maka X sama dengan X aksen.
Ini untuk kasus yang pertama. Kemudian terbukti kalau MSX sama dengan X aksen. Ingat surjektif TA sama dengan B. Di sini MSX sama dengan X aksen. Kemudian untuk kasus yang kedua, jika bayangannya ini di luar dari cerminnya. X aksen bukan anggota dari S. Dari sifat geometri, ada X anggota V sehingga S menjadi sumbu ruas garis X aksen. Ini berarti juga terbukti bahwa MSX sama dengan X aksen. Kalian bisa lihat kedua gambar ini. Ini untuk kasus yang pertama juga. Ini untuk kasus yang pertama. Ini juga untuk kasus yang kedua. Gambarnya seperti itu. Sehingga terbukti MSX sama dengan X aksen. Artinya setiap X ini memiliki prapeta, sehingga MS terbukti surjektif. Prapeta itu maksudnya ketika ada suatu bayangan dia mempunyai domainnya. Ini prapeta kan domain. Jadi setiap bayangan mempunyai domain. Ketika suatu bayangan sudah mempunyai domain, maka terbuktilah bahwa dia surjektif. Maka MS surjektif. Kemudian sifat yang harus dipenuhi selain surjektif adalah injektif. Maka akan dibuktikan bahwa MS ini injektif. Ingat injektif ketika A1 tidak sama dengan B1, kemudian TA1 sama dengan B1, TA2 sama dengan B2, maka B1 tidak sama dengan B2. Ya kan? Sifat injektif. Di sini kita akan membuktikan apakah ketika A tidak sama dengan B, maka bayangannya A juga tidak sama dengan bayangannya B, ya kan? Ya kan, domainnya tidak sama, berarti bayangannya pun tidak sama. Itu injektif. Berarti ambil titik A dan B anggota V, di mana A tidak sama dengan B. Untuk kasus yang pertama, kita kan ambilnya 2 titik. Kalau yang pertama tadi 1 titik, maka dia anggota S dan tidak anggota S 1 titiknya. Sekarang titiknya ada 2. Karena di injektif ini kita membuktikan titik ada 2 ya, titiknya ada 2. Di sini kasus yang pertama, ketika A dan B-nya sama-sama anggota S, maka A aksen sama dengan MSA sama dengan A, dan B aksen sama dengan MSB sama dengan B. Jadi A aksen sama dengan B aksen. Untuk kasus yang pertama ini, kalian bisa lihat di sini juga. Anggaplah ini garis S, kemudian ada titik A dan ini titik P-nya dihilangkan, ada titik A dan titik B. Kemudian bayangan titiknya ada di titik itu sendiri, karena di sini di kasus yang pertama ini sebuah titik berada di cerminnya. Kemudian bayangannya juga ada di cerminnya. Sudah terbukti bahwa bayangan dari A berada di A, yaitu A aksen. Bayangan B juga berada di titik B itu sendiri, yaitu B aksen. Sehingga A aksen itu tidak sama dengan B aksen. Tuh. Kemudian yang kasus kedua, A anggota S dan B bukan anggota S. Maka A aksen sama dengan MSA sama dengan A dan B aksen sama dengan MSB. Dengan B bukan anggota S. Jadi A aksen tidak sama dengan B aksen. Kalau yang kasus kedua juga terbukti dengan jelas ini.
ketika A ini berada di garis S, kemudian B-nya tidak berada di garis S, otomatis bayangan titik A ini ada juga di garis S dan bayangan titik B ada di seberang garis S-nya. Kan S-nya cermin. Maka bisa kita simpulkan bahwa A aksen juga tidak sama dengan B aksen. Kemudian untuk kasus yang ketiga, kedua titiknya tidak sama dengan bukan anggota di S. Maka kita buktikan andaikan MSA sama dengan MSB atau A aksen sama dengan B aksen. Jadi garis A aksen A tegak lurus dengan S dan B aksen B tegak lurus dengan S. Ini berarti dari satu titik A aksen ada dua garis berlainan yang tegak lurus pada S. Ini tidak mungkin. Kan A dan B-nya bukan di S. Kemudian diandaikan bahwa bayangan dari A itu sama dengan bayangan B. A aksen sama dengan B aksen. Maka ketika A aksen sama dengan B aksen, bayangannya cuma menjadi satu, ya kan? Jadi ketika harusnya A aksen A ini tegak lurus dengan S, kemudian B aksen B tegak lurus dengan S, ya kan? Kemudian kan bayangannya itu dia seperti ini nih, kalian lihat gambarnya. Nih, kita kan andaikan A aksen sama dengan B aksen, ya kan? Ini yang kita andaikan. Maka jelas A aksen ini prapetanya A di sini berarti. Kemudian B aksen juga prapetanya B. Ya, berarti di satu titik ini ada dua nama titik, A dan B. Nah, ini tidak mungkin karena pengandaiannya adalah A ini tidak sama dengan B. Ya kan? Ambil A tidak sama dengan B. Kalau seperti ini A sama dengan B dong. Jadi untuk MSA sama dengan MSB atau untuk A aksen sama dengan P aksen, pengandaian kita ini tidak benar sehingga pengandaian itu salah. Jadi jika A tidak sama dengan B, maka bayangannya pun juga tidak sama dengan atau A aksen tidak sama dengan B. Nah, hal ini terbukti berarti MSA itu injektif. Injektif ketika A1 tidak sama dengan A2 dan B1 tidak sama dengan B2, di mana A1 A2 ini sebagai prapeta, B1 B2 ini sebagai petanya. Kalau di sini A dan B dan A aksen dan B aksen. Ya. Jadi terbukti bahwa pencerminan itu mempunyai sifat injektif. Nah, berdasarkan percobaan 1, 2, 3 dapat disimpulkan bahwa pencerminan adalah sebuah transformasi. Begitu. Kemudian dari penyelidikan di atas diperoleh teorema setiap refraksi pada garis adalah suatu transformasi. Ini kesimpulannya berupa sebuah teorema. Kemudian kita buktikan refleksi merupakan sebuah isometri. Pada materi kemarin kita sudah menggunakan refleksi sebagai contoh di materi isometri. Namun kita belum membuktikan lebih lanjut kalau bagaimana sih refleksi bisa merupakan sebuah isometri. Oke.
Pencerminan pada garis mengawetkan jarak, artinya jika A dan B dua titik, maka apabila aksen sama dengan MSA dan B aksen sama dengan MSB, maka AB sama dengan A aksen B aksen. Jadi jarak setiap dua titik sama dengan jarak antara peta-petanya. Jadi jaraknya tidak berubah. Sifat demikian yang dimiliki oleh M disebut transformasi yang isometri atau M adalah suatu isometri. Definisi: suatu transformasi T adalah suatu isometri jika untuk setiap pasang titik PQ berlaku P aksen Q aksen sama dengan PQ. Dengan P itu sendiri adalah hasil transformasi dari P dan Q aksen hasil transformasi dari TQ. Teorema 3.2. Setiap refleksi pada garis adalah suatu isometri. Jadi A aksen ada bayangan dari A, maka AB sama dengan A aksen B aksen. Teorema ini kita buktikan bahwa refleksi pada garis adalah suatu isometri, akan kita buktikan di sini. Ambil sembarang titik AB, A aksen, B aksen anggota V dengan MSA sama dengan A aksen dan MSB sama dengan B aksen. Akan ditunjukkan A aksen, B aksen sama dengan AB. Ya. Kasus yang pertama. Untuk A dan B-nya anggota dari S. Sudah sering kita buktikan ya. Ya jelas berarti MSA sama dengan aksen sama dengan A dan MSB sama dengan B aksen sama dengan B. Ini kan ketika suatu titik berada di cermin, ya maka bayangannya ya titik itu sendiri. Maka jelas bahwa A aksen B aksen sama dengan AB. Kemudian untuk kasus yang kedua. Kasus kedua ini sudah pernah kita bahas juga di materi sebelumnya. Ketika kedua titiknya salah satu titiknya bukan di S, maka terbentuklah seperti ini. Kita pakai teorema dasar kekongruenan. Jika sisi, sudut, dan sisinya sudah sama, maka kita bisa lihat atau kita peroleh bahwa AB sama dengan A aksen dan B aksen. Kan lebih bisa lihat penjelasan lebih rincinya berada di materi isometri kemarin ya. Kita sudah buktikan. Kemudian untuk kasus yang ketiga adalah tugas kalian kemarin. Kemarin sudah ada yang tanya juga, kalau gambarnya, pembuktian dari gambarnya ini ada yang beda bagaimana? Ya tidak apa-apa. Yang penting kalian membuktikan dengan jelas bahwa AB itu sama dengan aksen dan B aksen. Ketika kedua titiknya tidak berada di S. Oke, coba sekarang kita bahas kasus yang ketiga. Jika AB bukan di S dan MSA sama dengan A aksen, MSB sama dengan B aksen, akan ditunjukkan AB sama dengan aksen B aksen. Oke, gambarnya seperti ini. Garis S, kemudian A dan B-nya tidak berada di S. Kalian mau bikin tegak lurus pun tidak apa-apa. Mau miring atau seperti tegak lurus juga tidak apa-apa. Ini punya ibu miring ya. Antara A dan B-nya tidak lurus. Kemudian terbentuklah, ini dicerminkan dulu. A cerminannya A aksen, B cerminannya B aksen. Ingat ini jaraknya sama. Kita sudah buktikan di kasus ya. Di kasus-kasus sebelumnya bahwa ini
jaraknya sama. Kemudian di sini kita bentuk sebuah segitiga. Ya, kita hubungkan dulu. Kemudian di sini ya terbentuklah sebuah beberapa buah segitiga. Ada 1, 2, 3, 4 segitiga. Oke. Yang pertama segitiga yang di sini nih. Yang di tengah-tengah. Itu segitiga ACD dengan A-aksen CD. Ini kita buktikan bahwa segitiga ini kongruen. Ketika kita sudah membuktikan segitiga ini kongruen, diperoleh bahwa AC itu sama dengan A aksen C. Dan besar sudut AC itu sama dengan besar sudut A aksen CD. Maksudnya seperti ini. Besar sudut ACD sama dengan besar sudut A aksen CD. Ini ya. Kalian bisa baca di sini untuk pembuktian kongruennya. Kemudian untuk yang kedua, segitiga ABC dan segitiga aksen B aksen dan C. Kita buktikan bahwa segitiga ini kongruen juga. Setelah memenuhi sifat kongruennya yaitu sisi, sudut sisi, maka otomatis kita peroleh AB sama dengan A aksen B aksen. Oke, kita perhatikan AC sama dengan aksen C. Ini terbukti di sini di I yang pertama, pembuktian I yang pertama. Kemudian besar ACB dengan besar A aksen B aksen C itu sama. Kalian bisa lihat dari sini. Besar ACB itu sama dengan 90 derajat. Ini kan 90 derajat ya kalau dilihat. Kalau tidak dibagi ke sini, ini 90 derajat dikurang sudut ACD. Ya kan? Sama dengan karena sudut ACD ini sama dengan sudut A aksen CD, ya maka 90 derajat dikurang besar sudut A aksen CD. Dan itu sama dengan ini kan A aksen CD. Ya kan ada di sini. Dan ini sama dengan besar sudut A aksen CB aksen. Maka besar sudut ACB sama dengan besar sudut A aksen CB aksen. Kemudian BC ini dengan B aksen C ini sama karena dia sumbu simetri. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga aksen B aksen C aksen. Sudut sisinya terpenuhi, maka dia kongruen. Diperolehlah AB itu sama dengan A aksen B aksen sama. Jadi terbukti ketika dua titiknya tidak berada di S, maka dia masih terbukti isometri, yaitu AB sama dengan aksen B aksen. Ya, sekarang kita masuk ke soal dan pembahasan. Soal yang pertama, apabila pada V ada sistem sumbu ortogonal dan koordinat A ini 1,3 dan koordinat B ini min 2,1. Tentukan persamaan sebuah garis G sehingga MGA sama dengan B. Ya, kita identifikasi atau kita pahami dulu maksud yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakannya. Kayak ada sebuah titik A dan titik B, di mana koordinat titik A 1,3 dan titik B-nya min 2,1. Yang ditanyakan persamaan sebuah garis. Persamaan sebuah garis sehingga
bayangan dari titik A ini sama dengan B. Jadi otomatis sebuah garisnya ini ada di tengah-tengah titik A dan titik B. Sebuah garisnya ini adalah garis pencerminannya. Jadi yang ditanyakan ini persamaan garis pencerminannya. Atau garis G di sini disebutnya. Persamaan garis. Oke, persamaan garis berarti kita cari terlebih dahulu persamaan garis dari A dan B. Oke, ini rumus dari persamaan garis di dua titik. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini Y1-nya sama dengan 3, Y2-nya sama dengan min 1. X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan min 2. Substitusikan hasilnya adalah 4X min 3Y plus 5 sama dengan 0. Ya. Kemudian kita cari titik tengahnya. Titik tengah antara titik A dan titik B. Titik tengahnya berarti dibagi 2. Ya, dijumlahkan kemudian dibagi 2. Ini titik A, ini titik B. Dijumlahkan. Yang X dengan X dan yang Y dengan Y. 1 min 2 hasilnya min 1. 3 plus min 1 hasilnya 2. Berarti min 1 per 2 dan 2 dibagi 2 1 berarti titik tengahnya ketemulah min 1 per 2, 1. Kemudian untuk mencari garisnya kita butuh gradien. Gradiennya didapat dari sini, dari persamaan garis AB. Rumus gradien ketika persamaan seperti ini adalah Y sama dengan MX plus C. Di mana M-nya kita tahu bahwa dia adalah gradien. Persamaan ini kita jadikan Y sama dengan MX plus C. Berarti di sini Y sama dengan min 4 per 3 X plus min 5 per 3. M-nya yang min 4 per 3. Jadi gradiennya min 4 per 3. Ketemu sudah titik tengah dan gradien. Kemudian kita cari persamaan garis yang melalui sebuah titik dan gradien M. Rumusnya ini Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1-nya sama dengan 1, X1-nya sama dengan min setengah. Kita substitusikan, ya kan, gradiennya min 4 per 3, kemudian min X1-nya min setengah, jadi hasilnya plus, ya. Hasilnya ketemulah 6X min 8Y min 5 sama dengan 0. Jadi persamaan garis G adalah 6X min 8Y min 5 sama dengan 0. Tuh, ini jawabannya. Kemudian soal yang kedua. Diketahui G sama dengan X, Y di mana X sama dengan min 3. Kemudian yang ditanya MGA bila A ini 2,1. Bayangan dari titik A, kemudian titik A-nya itu sendiri koordinatnya adalah 2,1. Kemudian ini persamaan garisnya X, Y di mana X sama dengan min 3. Ini garisnya. Yang ditanya bayangan dari A-nya. Oke, berarti ada G-nya ini X, Y. Berarti kita bikin koordinat X dan koordinat Y, ya. Koordinat X, koordinat Y. Kemudian di mana X sama dengan min 3, berarti kita bikin min 3. Sini min 3. X sama dengan min 3.
Kemudian titik A-nya diketahui 2,1. 2 kita anggaplah di sini 1, ya berarti 2,1 di sini titik A. Kemudian ini garisnya ini garis G-nya ini sebuah cerminnya. Berarti di sini titik A, berarti di sini A aksennya di sini. Setelah itu di tengah-tengah sini berarti ada titik tengahnya. Titik tengahnya berapa? Kita lihat X-nya ini min 3. Kemudian Y di sini tadi 1, ya berarti min 3,1. Ketemu titik tengahnya min 3,1. Sekarang yang akan kita cari adalah MGA atau A aksennya. Berarti nih, persamaan garis yang melalui A 2,1 dan tegak lurus G adalah Y sama dengan 1. Y-nya sama dengan 1 sudah ketemu. Kita lihat dari sini, ini kan Y-nya 1. Di sini juga 1, B di titik tengahnya. Otomatis di A-nya kan lurus kan? Tegak lurus kan, berarti Y-nya di sini 1. Kita cari X-nya berapa, kan? Dari titik tengah B sama dengan min 3,1, ini titik tengah antara A dengan A aksen. Maka min 3,1 sama dengan, ini rumus dari titik tengah ya. Ini rumus dari titik tengahnya. Ini titik tengahnya sudah diketahui. Yang akan kita cari adalah bayangannya. Daerah bayangannya. Berarti ini rumusnya XA sama dengan XA aksen per 2, YA sama dengan YA aksen per 2. XA-nya kita ketahui 2. Kemudian YA-nya 1. 2 plus XA aksen 1 plus YA aksen. Sama-sama dibagi 2. Berarti min 3,1 sama dengan ini. Nih ya. Kita hilangkan 2-nya, sama-sama dikali 2. Maka ini min 6,2. Dan ini tinggal 2 plus XA, 1 plus YA aksen. Ya. Kemudian untuk kita ketahui, untuk mencari XA-nya berarti dipindah ruas. XA sama dengan min 2, min 6, min 2, hasilnya min 8. YA aksen sama dengan 2 min 1, hasilnya 1. Terbukti ini juga 1. Di sini tadi kan sudah diketahui 1 nih, Y sama dengan 1 ya. Di sini juga hasilnya 1. Untuk membuktikan benar enggaknya Y-nya bisa dibuktikan. Dari koordinat ini Y pasti 1. Di sini juga ternyata hasilnya juga 1. Terbukti. Jadi titik A aksennya itu sama dengan min 8,1. Jadi MGA-nya sama dengan min 8,1. Kemudian ini ada tugas. Di sini ada garis H ya, tugasnya garis H X, Y, di mana Y sama dengan X. Gambarnya kurang lebih ya juga seperti ini. Kalian sesuaikan dengan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Sekian materi pada pertemuan kelima ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.